Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan metode eliminasi Gauss dengan voting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iren Febrianti dengan NIM akhiran 1023. Dan nama saya Ina Damayanti dengan NIM akhir 1065. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah dengan NIM 1088. Poin pertama yaitu pengertian. Metode eliminasi Gauss adalah suatu metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara mengubah matriks koefisien menjadi bentuk segitiga atas. Sedangkan pivoting adalah teknik pertukaran baris atau kolom dalam matriks agar elemen pivot nilai diagonal utama tidak bernilai 0 atau sangat kecil. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan pembulatan dan mencegah pembagian dengan 0. Metode eliminasi Gauss pada prinsipnya bertujuan mentransformasi sistem AX sama dengan B menjadi sistem UX sama dengan Y, dengan U adalah matriks segitiga atas. Selanjutnya, solusi X dapat dihitung dengan teknik substitusi mundur. Pada gambar terlihat bahwa itu bentuk dari transformasi sistem A, B yang dieliminasi menjadi U, Y. Kemudian fungsi dari metode eliminasi Gauss dengan pivoting yaitu yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, yang kedua, menghindari pembagian dengan angka 0 atau kecil, dan yang ketiga, mengurangi kesalahan pembulatan. Langkah penyelesaian dengan metode ini dilakukan dalam 3 tahap utama. Yang pertama, membentuk matriks augmented dari koefisien dan konstanta persamaan, dan yang kedua, melakukan eliminasi maju dengan pivoting. Pada setiap langkah, cari elemen terbesar dalam kolom, tukar baris untuk menempatkannya di posisi pivot, lalu gunakan pivot tersebut untuk mengeliminasi elemen di bawahnya hingga menjadi 0. Dan yang ketiga, lakukan substitusi mundur. Setelah matriks berbentuk segitiga atas, hitung nilai variabel secara berurutan dari persamaan paling bawah. Oke, di sini kita memiliki soal diberikan SPL sebagai berikut. Selesaikan dengan metode Gauss pivoting. Persamaannya yaitu persamaan pertama 2x2 ditambah 5x3 sama dengan 7. Dan persamaan kedua 7x1 ditambah x2 min 2x3 sama dengan 6. Lalu persamaan ketiga yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 8x3 sama dengan 13. Di sini kita menghitung dengan dua metode, secara manual dan Excel. Pada perhitungan manual, kita buat persamaan tersebut dalam bentuk matriks augmented. Nah, di sini kita buat matriks augmentednya seperti ini. 0, 2, 5, 7, 1, min 2, 2, 3, 8, X1, X2-nya, X3, dan sama dengan 7, 6, 13, yaitu ruas kanannya. Setelah itu, kita melakukan beberapa langkah-langkah untuk membuat matriks menjadi segitiga atas, yaitu Gauss pivoting itu menghindari pembagian 0 dengan memastikan elemen pivotnya tidak sama dengan 0. Apabila pembagiannya 0 akan error. Untuk menghindari itu, maka dilakukan pivot dengan elemen terbesar. Bentuk persamaan yang pertama itu kita memiliki matriks yang 0, 2, 5, 7, 1, min 2, 2, 3, 8, ruas kanannya 7, 6, 13. Di sini kita melakukan pivot pertama karena pada kolom pertama, baris pertama ini ada 0. Ini tidak boleh jadi pivot, maka karena faktor pengali buat baris 1 dan 2 akan terlibatkan 0 dan akan terjadi error. Solusinya kita pivoting. Baris pertama dengan elementer terbesar. Di sini pada kolom ini yang karena
nol ada di kolom pertama, maka kita mencari elemen yang terbesarnya di kolom pertama. Di situ 7. Maka kita menukar baris 2 dengan baris 1. Setelah kita melakukan pertukaran baris 2 dan baris 1, maka didapatkan matriks terbaru ini. Setelah itu, eliminasi agar terbentuk matriks segitiga atas. Dengan operasi B3 dikurangi 2/7 B1. Maka terdapat matriks yang terbaru yaitu pada 71 min 2, 0, 2, 5, 0, 19/7, 60/7, 79/7. Nah, di sini masih ada belum menjadi matriks segitiga atas. Maka kita melakukan pivoting. Kita melakukan pivoting dengan pada kolom kedua, yaitu pada baris 3 dan baris 2. Mengapa menggunakan baris ketiga? Karena 19/7 lebih besar dari 2. Setelah kita melakukan pivoting kedua, didapatkan matriks yang terbaru, yaitu ini. Nah, di sini masih belum terbentuk matriks segitiga atas. Maka kita melakukan eliminasi kolom dengan operasi B3 min 2/19/7 kali B2. Tujuannya buat elemen di bawah pivot kedua yaitu 19/7 jadi 0. Jadi membuat ini menjadi 0. Dari 2 menjadi 0. Pertama, B3 di sini 0 dikurangi 2/19/7 dikali 0, yaitu hasilnya 0. Lalu 2 dikurangi 2/19/7 dikali 19/7 hasilnya 0. Dan seterusnya. Didapatkan matriks terbaru ini. Sehingga di sini kita sudah membentuk matriks segitiga atas. Kita dapat mencari solusi akhirnya. Pada persamaan yang ketiga yaitu 00 min 25/19 min 25/19 dapat ditulis menjadi X1-nya kan 0, X2-nya 0, maka min 25/19 kali X3 sama dengan min 25/19. Maka X3-nya yaitu 1 per min 25/19 dikali min 25/19 sama dengan min 19/25 kali 25/19 sama dengan 1. Didapatkan X3-nya sama dengan 1. Lalu didapatkan persamaan yang kedua, yaitu karena persamaannya yaitu X1-nya 0, maka 19/7 kali X2 ditambah 60/7 kali X3 sama dengan 79/7. Maka X2-nya didapatkan 1/19/7 dikali 79/7 dikurangi 60/7 dikali X3 yaitu 1. Maka sama dengan 7/19 dikali 19/7 sama dengan 1. Sehingga X2-nya sama dengan 1. Lalu kita masukkan X2 sama X3-nya ke persamaan yang ketiga. Pertama, 7X1 ditambah X2 dikurangi 2X3 sama dengan 6. Sehingga X1 sama dengan 1/7 dikali 6 dikurangi 1 dikali X2 ditambah 2 kali X3. Hasilnya 1/7 kali 7 sama dengan 1. Maka X1-nya sama dengan 1, sehingga solusi pada perhitungan manual didapatkan X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya 1. Selanjutnya yaitu perhitungan pada Excel. Selanjutnya perhitungan dengan Excel. Buat lebih jelasnya kita buka Excel-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss dengan pivoting menggunakan Excel. Sebelumnya, soalnya sama seperti yang awal, yakni
2x2 plus 5x3 sama dengan 7. 7x1 plus x2 min 2x3 sama dengan 6. 2x1 plus 3x2 plus 8x3 sama dengan 13. Lanjut kita buat menjadi matriks augmented di mana A-nya yaitu 0, 2, 5, 7, 1 min 2, 2, 3, 8 dikali X1, X2, X3 sama dengan 7, 6, 13. Nah, untuk matriks yang pertama yakni kita tulis kembali matriks awalnya. Di sini, karena matriks baris pertama itu 0, karena di Gauss pivoting ini untuk baris pertama tidak boleh 0, maka kita cari nilai absolut terbesar, yakni ada di baris kedua, yaitu 7. Maka baris ke-1 ditukar dengan baris kedua menjadi 7, 1, min 2, 6, 0, 2, 5, 7, 2, 3, 8, 13. Kemudian kita akan mengenolkan, akan menjadikan matriks tersebut menjadi matriks segitiga atas, yakni kita akan mengenolkan yang 2. Nah, untuk mengenolkan 2 karena ada di baris A31, maka rumus untuk mencari itu, nah, F15. F15 yakni 7 dibagi F13 yakni 2, hasilnya 0,2857 dan seterusnya. Kemudian, karena kita akan mengenolkan yang 2, maka baris 3 dikurangi A31 dikali B1. Hasilnya yakni dimasukkan ke dalam baris 3. Rumusnya hasilnya 0, 2,714886, 8,571429, 11,28571 untuk baris ketiganya, dan untuk baris 1 dan 2 tetap. Kemudian dilihat dari matrik yang baru, antara 2 dan 2,71 lebih besar yang 2,71. Maka kita melakukan pivot yang kedua dengan menukar baris 3 dengan baris 2. Setelah ditukar, maka tampilannya akan seperti itu, di mana baris 2 dan 3 sudah ditukar, dan kita akan mengenolkan yang 2 di bawah, supaya menjadi matriks segitiga atas. Caranya yakni karena 2 berada di A32, maka rumusnya C19 itu 2, kemudian C18 itu 2,71. Jadi 2 dibagi 2,71 hasilnya 0,73684,203. Nah, selanjutnya karena kita akan mengenolkan 2, rumusnya yakni B3 dikurangi A32 dikali B2. Masukkan ke dalam baris ke-3. Hasilnya menjadi 0, 0, min 1,31577891 dan min 1,31578544. Nah, karena sudah menjadi matriks segitiga atas, selanjutnya kita mencari X3, X2, dan X1-nya. Karena yang paling mudah variabelnya yang untuk baris 3 cuma ada itu, jadi kita cari X3 dulu. S3 rumusnya dengan substitusi balik, yakni round. Kenapa kita pakai round? Karena kalau nggak pakai round, hasilnya itu bakal desimal. Jadi fungsi dari round itu untuk pembulatan ke 0. Nah, itu rumusnya round 1 per J19, yakni 1 dibagi J19 min 1, 3, itu
dikali dengan K19, yakni min 1,315784-nya itu. Hasilnya yakni 1. Kemudian untuk mencari X2, kita pakai substitusi balik juga. Untuk rumusnya, yakni RON 1/I18. I18 yakni 2,714286. Nah, terus dikali K18. K18-nya itu yakni 11,28. Kemudian dikurangi dengan J18 yakni 8,57. Karena X2 sudah ketemu, X3 sudah ketemu, maka dimasukkan juga di J18 dikali X3 yakni C21. Terus titik 2, 0. Pembulatan ke 0 hasilnya 1. Untuk X1-nya sama seperti X2. Pakai fungsi round 1/H17, di mana H17 itu adalah 7, berarti 1/7 dikali K-17, yakni 6, dikurangi J17. J17 yakni min 2, dikali C21, yakni C21 itu tadi X3. Kemudian dikurangi lagi I17, yakni 1, dikali lagi dengan X2. Karena X2-nya sudah ketemu, yakni C22. Kemudian titik koma 0, yaitu pembulatan ke 0. Hasilnya juga 1. Jadi diketahui bahwa X1, X2, X3-nya adalah nilainya 1. Jadi kesimpulannya, untuk perhitungan manual dan perhitungan Excel hasilnya sama, yakni X1, X2, dan X3-nya 1, 1, 1. Untuk presentasi dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.